Pemirsa, salah satu pelaku penembakan Hansip di Cakung, Jakarta Timur akhirnya ditangkap oleh tim gabungan Subdit Resmob Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Timur di Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Pelaku langsung dibawa ke Polda Metro Jaya untuk penyelidikan lebih lanjut. Salah satu pelaku penembakan Hansip di Cakung, Jakarta Timur akhirnya ditangkap. Pelaku berinisial R ditangkap di Pelabuhan Bakauheni, Lampung saat mencoba melarikan diri dari kejaran petugas gabungan Polda Metro Jaya dan Polres Jakarta Timur. Saat ini Ditreskrimum Polda Metro Jaya bersama Polres Metro Jakarta Timur sudah mengamankan satu orang pelaku berinisial R di Bakauheni yang hendak melarikan diri ke wilayah Lampung. Dalam kurun waktu 12 jam pasca kejadian, polisi sudah mengamankan satu pelaku. Kami saat ini juga mengejar pelaku lainnya untuk mencari barang bukti yang digunakan saat melakukan tindak pidana. Saat ini pelaku dibawa ke Polda Metro Jaya untuk penyelidikan lebih lanjut. Sementara satu pelaku lainnya bersama barang bukti yang digunakan masih dalam pengejaran pihak kepolisian. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Sebelumnya, pemirsa, seorang Hansip tewas tertembak saat mencoba menggagalkan aksi pencurian sepeda motor di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Korban sempat berduel dengan pelaku sebelum akhirnya tewas ditembak. Dari rekaman kamera pengawas, korban bersama rekannya berusaha menggagalkan aksi pencurian sepeda motor yang dilakukan dua pelaku di Cakung, Jakarta Timur. Korban yang berprofesi sebagai Hansip melihat dua orang mencurigakan mencongkel sepeda motor milik salah satu warga. Bersama rekan sesama keamanan perumahan, korban menabrakkan sepeda motornya untuk menggagalkan aksi pelaku tersebut. Korban juga sempat berduel dengan salah satu pelaku, namun pelaku yang terdesak kemudian melepaskan tembakan ke arah korban. Korban tewas seketika dengan luka tembak di perut. Sebelum penembakan terjadi, dua pelaku berboncengan motor sempat rekam kamera pengawas, berkeliling mencari mangsanya sekitar pukul 3:30 pagi. Pelaku mengitari area permukiman dan memantau situasi sepi hingga berhenti di satu gang dan berupaya mencuri motor warga yang terparkir di depan rumah. Namun aksi pelaku diketahui korban bersama rekannya. Setelah dilakukan olah TKP, pemeriksaan terhadap saksi-saksi, kemudian membentuk tim gabungan yaitu dari Krimum Polda, kemudian dari Polres, kemudian dari Opsional Polsek, kemudian menganalisa CCTV, mudah-mudahan dalam waktu dekat secepatnya bisa terungkap atau tertangkap. Kasus penembakan kini ditangani petugas kepolisian sektor Cakung, Polres Metro Jakarta Timur. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyambangi kediaman keluarga Hansip yang tewas ditembak pelaku curanmor di Cakung, Jakarta Timur. Keluarga korban berharap pelaku dihukum seberat-beratnya. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyambangi kediaman keluarga Atim Suhara, korban tewas penembakan oleh pelaku curanmor di Cakung, Jakarta Timur. Mensos bertemu keluarga dan menyampaikan bela sungkawa serta berbincang dengan kerabat korban yang juga berada di lokasi saat penembakan. Mensos pun menyebut bahwa Atim merupakan contoh pahlawan di kehidupan sehari-hari. Atim dan dua rekannya yang berada di lokasi kejadian akan menerima santunan. Dalam suasana peringatan Hari Pahlawan, saya ingin menyampaikan bahwa almarhum ini salah satu contoh pahlawan hari ini yang melakukan sesuatu untuk kepentingan orang lain. Jadi bukan untuk kepentingan diri sendiri, tidak sedang menjaga aset-asetnya sendiri, tapi sedang menjaga keamanan, ketertiban untuk kepentingan orang banyak. Maka itu atas nama Kementerian Sosial dan tentu mewakili Presiden memberikan rasa hormat yang setinggi-tingginya kepada almarhum.
Sebelumnya, usai diotopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, jenazah Atim Suhara langsung disolatkan di masjid dekat rumahnya di Cakung, Jakarta Timur. Usai disolatkan, jenazah langsung dimakamkan di TPU Buni, Tipar Cakung. Memang lagi jamnya dia ya. Juga malam kan, dia yang monitor CCTV-nya, jadi dia yang merhatiin CCTV, yang 2 keliling, jadi 3 orang yang jagain. Ya, kalau dari pihak keluarga cuma pengennya cepat ketangkap, cepat ketemu dan jadi bisa adil-adilnya. Keluarga berharap pelaku segera ditangkap dan dihukum seberat-beratnya. Kita ke informasi lain, pemirsa, korban ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta yang ada di Rumah Sakit IRC bertambah menjadi 3 orang. Hingga kini para korban masih menjalani perawatan dan dalam pantauan dokter. Sabtu malam 3 korban mendatangi rumah sakit dan 1 diantaranya menjalani rawat inap dan 2 lainnya menjalani rawat jalan. Dengan bertambahnya korban yang mendatangi rumah sakit, total ada 18 korban ledakan yang menjalani perawatan di rumah sakit IRC. Kemudian 15 korban masih dirawat dengan rincian 14 orang rawat inap di ruang perawatan, sementara 1 korban yang masih dilaporkan luka parah masih menjalani perawatan secara intensif di ruang ICU. Sementara di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih, penanganan korban ledakan di SMA 72 Jakarta sebanyak 14 orang masih menjalani rawat inap karena membutuhkan pengawasan lebih lanjut dari tenaga medis. Bahkan hingga saat ini tim medis masih terus melakukan pemantauan terhadap pasien yang dirawat inap serta menyiapkan penanganan lanjutan bagi yang mengalami gangguan pendengaran. Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno, pemirsa, menyampaikan seluruh biaya korban ledakan akan ditanggung oleh pemerintah Provinsi Jakarta. Selain itu, dirinya juga menyampaikan bahwa Pemprov DKI akan mengevaluasi seluruh terhadap standar keamanan di sekolahan. Kami menyampaikan rasa prihatin dan empati yang mendalam kepada para siswa, guru, serta keluarga yang terdampak insiden ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta kemarin. Atas nama pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kami mendoakan agar seluruh korban dapat segera pulih dan insya Allah kembali beraktivitas seperti sedia kala. Saya juga ingin menyampaikan apresiasi kepada pihak rumah sakit yang telah memberikan penanganan begitu cepat dan terbaik bagi para korban. Kami memastikan seluruh korban mendapat perawatan yang optimal. Biaya perawatan korban menjadi perhatian penuh Pemprov DKI Jakarta. Selain itu, asesmen pendampingan psikologi bagi siswa dan tenaga pendidik yang terdampak juga telah turun langsung menangani hal ini. Setelah insiden ini, Pemprov DKI akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap standar keamanan di lingkungan sekolah dan memperkuat prosedur keselamatan di sekolah-sekolah. Keselamatan siswa dan tenaga pendidik menjadi prioritas utama kami. Kepada para siswa yang menjadi korban, tetaplah semangat. Kami semua mendoakan kesembuhan dan akan mendampingi hingga proses pemulihan. Sementara Direktur Utama Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih, Pradono Handojo, mengatakan bahwa 13 korban ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta masih dirawat di RSI Cempaka Putih dan 2 orang dirawat di ruang ICU secara intensif. Bahwa dari semua yang korban yang datang 2 hari yang silam, maka per hari ini posisi yang dirawat inap tinggal 13 orang. Dari 13 orang itu 2 posisinya masih di intensive care karena kondisinya memang mengharuskan. Namun posisi tadi pagi waktu dilihat sudah kembali sadar dan sudah membuat kontak mata dan sudah bisa melakukan gerakan-gerakan. Sehingga kami cukup optimis bahwa ke depan berangsur-angsur akan menjadi baik. Tapi pada waktu dipindahkan kondisinya transportable. Mungkin bisa ditanyakan kepada pihak